Raut bingung tergambar pada wajah Evi Kusmayati. Ia bersama orang tua calon siswa yang lain mendatangi SMK Negeri 2 Cimahi, Jawa Barat, Selasa siang. Mereka datang ke sekolah ini untuk menanyakan cara pendaftaran PPDB tingkat SMK secara langsung. Pasalnya, bagi mereka sistem pendaftaran secara online dianggap sangat membingungkan. Para orang tua murid sudah mencoba mengakses situs PPDB Jawa Barat, namun mereka justru bingung dengan semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem pendaftaran. Beda dulu waktu anak saya sama keponakan beda gitu. Bedanya apa, Bu? Ya, kalau dulu mah kan zonasi aja rintang, terus dekat gitu. Nah, sekarang kan harus dengan bermacam-macam gitu kan. Dulu mah emang kelakuan baik, emang ada yang begitu ya yang persyaratan umum lah gitu. Jadi merasa bingung datang ke sekolah ya, Bu ya? Iya. Untuk buat menanyakan. Ya. Penerimaan peserta didik baru tahun ini hanya bisa dilakukan lewat online, namun pihak sekolah tetap menerima orang tua siswa yang datang langsung untuk melancarkan pelaksanaan PPDB. Tetapi kita juga masih bisa membantu orang tua yang masih kebingungan harus cara seperti apa, dan kita menyiapkan ada beberapa ruangan. Kita menyiapkan ada ruangan khusus untuk bila mana orang tua masih kesulitan untuk mengakses link PPDB. Tahap pertama PPDB di Jawa Barat dibuka untuk jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan prioritas warga setempat atau zonasi. Tahapan ini akan berlangsung hingga tanggal 7 Juni dan akan diumumkan hasilnya tanggal 19 Juni mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Doni. Selamat pagi Tasya, gimana nih hari ini? Aduh semangat ya, kita harus tetap semangat dong ya. Seperti semangatnya para orang tua yang sedang mendaftarkan anaknya PPDB. Di sejumlah daerah justru ini PPDB berjalan cukup ricuh nih, karena banyak orang tua yang masih kebingungan bagaimana cara mendaftarkan anaknya di sekolah baru. Berarti harus lebih mengetahui ya bagaimana peraturan-peraturan juga tata caranya. Nah, informasi lainnya juga kami siapkan sahabat RTV untuk kamu pemirsa setia RTV. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Ya, masih soal PPDB yang membuat para orang tua siswa kebingungan. Di Jawa Tengah, wali murid bahkan berusaha mendapatkan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Demi mendapat surat sebagai salah satu syarat khusus dalam PPDB jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, mereka harus rela antri berjam-jam. Antrean panjang terjadi di kantor Dinas Sosial Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Selasa pagi. Ratusan warga menumpuk di ruangan bagian pelayanan pusat kesejahteraan sosial. Mereka adalah wali murid yang berusaha mendapatkan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Surat ini merupakan salah satu syarat dalam penerimaan peserta didik baru jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Lonjakan permintaan surat keterangan DTKS rutin terjadi setiap jelang PPDB. Pada hari biasa, pelayanan pusat kesejahteraan sosial hanya melayani sekitar 20 orang pemohon. Sejak Senin kemarin, pelayanan DTKS melayani 200 orang. Padatnya warga yang datang meminta surat keterangan membuat antrean berlangsung berjam-jam. Antrinya 1,5 jam ada loh. Ya kurang lebihnya 1,5 jam. Ya, untuk daftar sekolah kali ini lebih susah apa lebih mudah, Pak? Di mana ya? Ya dibilang lebih susah ya. Soalnya pakai syarat-syarat kayak gini ya unik lah. Iya. Selain karena lonjakan pemohon surat DTKS, aplikasi DTKS dari Kemensos pun sempat offline sehingga membuat antrean semakin menumpuk. Tadi sempat aplikasi juga off sebentar. Nah, kadang seperti ini yang membuat antrian juga bertambah. Jadi bukan semata kami tidak memberikan pelayanan
cepat, tapi kadang dari aplikasinya pun ada errornya, ada offline-nya. Nah, ini juga menjadi kendala kita. DTKS merupakan data terpadu kesejahteraan sosial. Data ini memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. Surat keterangan DTKS merupakan syarat khusus bagi calon peserta didik yang akan mendaftar melalui jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. PPDB Jawa Tengah baru akan dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Juni mendatang. Namun surat keterangan DTKS harus dilampirkan pada saat pembuatan akun yang akan berlangsung tanggal 11 hingga 24 Juni. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Kita ke informasi selanjutnya nih sahabat. Ada kabar baik nih khususnya untuk Tasya dan juga kaum emak-emak di Indonesia nih yang bekerja di kantor. Setelah penantian panjang lebih kurang 2 tahun, akhirnya jaminan kesejahteraan ibu dan anak ada undang-undangnya nih Tasya. Betul sekali Doni. Ini dan salah satu poin di undang-undang ini yang perlu kita apresiasi adalah ibu-ibu pekerja yang sedang hamil dan menjalani persalinan punya hak cuti maksimal 6 bulan. Setelah melalui pembahasan panjang, sebuah undang-undang yang dijanjikan akan menjamin kesejahteraan ibu dan anak hadir di tengah-tengah masyarakat tanah air. Selasa kemarin, rancangan undang-undang yang semula berjudul Kesejahteraan Ibu dan Anak menjadi Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan atau RUU KIA pada fase 1000 HPK disetujui menjadi undang-undang dalam pembahasan tingkat 2 pada rapat paripurna DPR RI. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Terima kasih. Sementara itu pemerintah yang diwakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyambut baik pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden Republik Indonesia menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan untuk disahkan menjadi undang-undang. Dan inilah poin-poin penting dalam RUU yang sudah menjadi undang-undang ini. Undang-undang ini mendefinisikan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan adalah sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak menginjak usia 2 tahun. Karena pada kurun waktu inilah pertumbuhan anak rentan terkena stunting atau gangguan pertumbuhan yang disebabkan kurangnya asupan gizi dari sang ibu. Undang-Undang KIA pada fase 1000 HPK mengatur cuti ibu pekerja yang melakukan persalinan di masa kehamilan. Inilah yang diapresiasi banyak kalangan. Cuti persalinan secara total adalah 6 bulan, di mana ibu pekerja bisa ambil cuti paling cepat 3 bulan pertama dan paling lambat 3 bulan berikutnya, jika ada kondisi khusus dan disertai surat keterangan dokter. Dan undang-undang ini menjamin sepenuhnya ibu pekerja yang melakukan persalinan tidak boleh diberhentikan oleh pemberi kerja. Dan pemberi kerja wajib membayar penuh upah ibu pekerja yang melakukan persalinan untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat. Dan jika mengambil cuti maksimal 6 bulan, maka pemberi kerja juga wajib membayar 75% dari upah ibu pekerja tersebut di bulan kelima dan keenam. Dan para suami juga diwajibkan mendampingi istri pada saat persalinan. Untuk itu suami memiliki hak cuti selama 2 hari ditambah 3 hari melalui kesepakatan dengan pemberi kerja. Dan jika ibu di masa kehamilan mengalami keguguran, suami mendapatkan cuti selama 2 hari dari pemberi kerja. Hal lain yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai pemberian jaminan kepada para ibu yang memiliki kerentanan khusus, antara lain ibu yang sedang berhadapan dengan hukum, ibu yang berada di lapas, ibu tunggal korban kekerasan, ibu yang mengidap HIV/AIDS, dan ibu yang menderita gangguan jiwa, serta ibu difabel.
Semoga undang-undang ini memberikan angin segar bagi ibu dan anak, sehingga terjaminnya kesejahteraan ibu dan anak dapat mewujudkan cita-cita pemerintah, yakni menuju Indonesia Emas 2045 tercapai. Tim Liputan RTV. Kita ke informasi lainnya, sahabat. Di tengah keraguan publik terhadap keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, nama Hegi Rian Prayoga viral karena warganet menudingnya sebagai pelaku yang sesungguhnya. Nah, ini pemuda warga desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tersebut pun akhirnya melakukan klarifikasi karena selalu dibully bahkan diancam oleh netizen. Asumsi publik dalam memantau perkembangan kasus pembunuhan Vina semakin liar di media sosial. Selain meragukan keakuratan polisi yang menangkap Peggy Setiawan, sorotan warganet juga menyasar pada seorang pemuda yang memiliki lubang anting besar yang disebut-sebut sebagai pelaku sesungguhnya. Belakangan pemuda tersebut diketahui bernama Hegi Rian Prayoga yang juga memiliki nama panggilan Egi. Warganet menilainya lebih mirip dengan ciri-ciri sosok Perong yang masuk DPO selama 8 tahun. Gerah dengan informasi yang beredar, Hegi Rian Prayoga pun akhirnya buka suara di hadapan sejumlah wartawan. Ia membantah tudingan tersebut dan telah memberikan keterangan kepada kepolisian bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Hegi juga mengungkapkan narasi yang dibangun oleh netizen membuatnya kerap dibully. Bahkan ia dan adiknya mendapatkan ancaman dari orang-orang tak dikenal. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan, dibunuh juga. Di kolom komentar di WhatsApp pribadi saya juga ada. Entah dari mana asalnya foto Hegi yang diambil tahun 2019 silam beredar di media sosial dan disebut sebagai sosok pelaku yang masuk DPO. Sedangkan pihak kepolisian sendiri sejak awal memang tidak pernah menyertakan foto dalam rilis nama-nama DPO. Apa tujuannya? Adakah pihak yang ditutupi dan dilindungi? Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Masih terkait kasus Vina, sementara itu mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan. Mengapa polisi kembali memeriksa Saka? Berikut informasinya. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, didampingi tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Jawa Barat. Kedatangan Saka untuk menjalani pemeriksaan terkait Peggy Setiawan alias Perong yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Selama 5 jam jalani pemeriksaan, Saka Tatal dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik terkait kenal atau tidaknya Saka terhadap tersangka Peggy Setiawan. Selain itu, Saka juga ditanyakan tentang persidangan yang telah dilalui Saka 8 tahun silam. Menurut kuasa hukum Saka, banyaknya tekanan saat persidangan yang dilalui Saka membuat kondisinya hingga kini masih tertekan. Jadi pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan, jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, ya kan, pada putusan-putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap, ya kan, bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya akan pertanyaan-pertanyaan Saka itu akan diarahkan oleh hakim untuk mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan pengadilan. Sebelumnya, Saka mengungkapkan bahwa foto sosok Peggy yang ditunjukkan penyidik kepadanya 3 pekan lalu berbeda dengan Peggy Setiawan dan saat ini menjadi tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, RTV. Ke informasi lainnya, ribuan warga hadir dalam Festival Balon Udara berhadiah kambing kurban di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Acara yang digelar salah satu kampus itu jadi daya tarik wisata menjelang Hari Raya Idul Adha. Lapangan Mas Mansur di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendadak jadi lokasi wisata. Ya, ribuan warga memenuhi lapangan utama kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini demi menyaksikan puluhan balon udara diterbangkan.
Tapi tidak hanya itu, acara bertajuk festival ini juga memberikan hadiah menarik loh sahabat, yakni kambing kurban. Wah, unik juga ya. Ini juga termasuk wisata ya, wisata buat kita, keluarga juga edukasi buat anak-anak karena yang bergejala itu kan ada suatu masuk ke dalam materi pelajaran juga. Tahun ini ada 31 balon udara yang diikut sertakan pada festival yang termasuk dalam rangkaian acara HUT Kampus ke-59. Meski digelar di kampus, acara ini juga merupakan agenda pemerintah setempat yang rutin digelar setiap tahun. Agenda ini juga menjadi agenda resmi pemerintah Kabupaten Banyumas. Artinya kemitraan dengan Kabupaten Banyumas semakin bagus. Insya Allah nanti variasi balonnya juga mungkin akan bertambah dan kemudian akan kita sinergikan dengan aktivitas lainnya. Seperti hari ini ada kendongan, ada parose. Mungkin ke depan juga akan dirangkaikan dengan yang lain supaya lebih menarik dan inovatif. Festival balon udara diharapkan dapat mendukung kemajuan pariwisata di Kabupaten Banyumas, sejalan dengan wujud Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai kampus wisata. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto, RTV. Saatnya Lensa Arena sahabat RTV. Indonesia langsung kehilangan 2 tunggal putranya di hari pertama turnamen bulu tangkis Super 1000 Indonesia Open 2024. Anthony Ginting dan Chico Aurawardoyo langsung tersingkir di babak pertama pada Selasa kemarin. Sementara itu kejutan besar dibuat pemain muda Esther Wardoyo usai menumbangkan juara dunia 2017 asal Jepang Nozomi Chikara. Indonesia langsung kehilangan 2 pemain tunggal putranya di hari pertama Indonesia Open 2024. Tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting harus menyerah kalah di babak pertama pada Selasa kemarin. Unggulan ketujuh itu diribas pemain Jepang Kenta Nishimoto lewat pertarungan ketat rubber game. Padahal Ginting berhasil merebut set pertama dengan skor 21-17. Sayangnya di set kedua dan ketiga, entah apa yang terjadi, permainan Ginting langsung melempem. Peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo itu malah kalah dengan skor telak 11-21 dan 9-21. Kurang bisa fokus menerapkan permainan juga dan ya pastinya juga Kenta juga kita udah beberapa kali ketemu juga sebelumnya, kita juga sama-sama tahu, tapi memang kendala di match hari ini lebih ke diri sendiri aja sih. Kekalahan Ginting ini membuat sektor tunggal putra langsung kehilangan 2 wakilnya di hari pertama. Selain Ginting, satu wakil Indonesia lainnya Chico Aurawardoyo juga terhenti di babak pertama. Namun di sektor tunggal putri, Indonesia berhasil meloloskan 2 wakilnya, Gregoria Mariska Tunjung dan Esther Nurumi Wardoyo. Kejutan besar dibuat pemain muda Esther Wardoyo yang sukses merebut tiket ke babak kedua usai menyingkirkan juara dunia 2017 Nozomi Okuhara. Hebatnya lagi, Esther menang dalam 2 set langsung dengan skor 21-17 dan 21-16. Langkah Esther kemudian diikuti oleh tunggal putri andalan Indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Tunggal putri terbaik Indonesia itu memenangi duel bersaudara atas Putri Kusuma Wardani. Gregoria juga menang 2 set langsung atas Putri Kusuma Wardani dengan skor 21-14 dan 21-17. Sementara di sektor ganda putri, pasangan andalan Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Ramadanti akhirnya sukses melaju ke babak kedua. Apri Fadia harus melakoni duel alot selama 3 set untuk menghentikan perlawanan pasangan terbaik Thailand, Jongkolvan Trawinda Prajongjai. Sempat menang 21-17 di set pertama, Apri Fadia harus melanjutkan duel ke set ketiga setelah kalah 16-21 di set kedua. Untungnya di set ketiga Apri Fadia tak memberikan kesempatan bagi pasangan Thailand. Apri Fadia akhirnya melaju ke babak kedua setelah menang 21-14 di set ketiga. Dengan demikian secara total Indonesia meloloskan 6 wakilnya di hari pertama.
Untuk hari kedua, sebanyak 9 wakil akan berjuang lagi untuk merebut tiket ke babak kedua. Sayangnya hari ini bakal ada perang saudara lagi di ganda putra antara Fajar Rian melawan juniornya Leo Daniel. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Aprianto, RTV. Dan informasi di Lensa Arena tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih atas perhatian kamu sahabat. Selamat pagi dan sampai jumpa.